Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luin akhirnya bisa menyatukan seluruh perwakilan Akademi Ignet setelah berhasil mengusir Akademi Oyota yang mencari gara-gara. Setelah sampai di Altain, para rombongan Akademi Ignet langsung diberangkatkan ke penginapan mereka karena mereka harus beristirahat terlebih dulu sebelum pengumuman. Dalam perjalanan menuju penginapan, Strang memberitahu Luin bahwa dia merasakan sesuatu yang tidak asing dan sangat berhubungan dengan kekuatan Luin. Strang bermaksud agar Luin mencari salah satu relik peninggalan Draka yang berada di sekitar lokasi mereka saat ini, karena itu akan sangat membantu Luin ke depannya. Keesokan harinya, setelah Luin dan perwakilan Akademi Ignet sampai dan beristirahat di penginapan, Luin bersiap untuk mencari relik yang dimaksud oleh Strang. Melihat Luin pagi-pagi yang sudah sangat rapi dan bergegas, Jason menanyakan mau kemana Luin. Dan apakah ia sedang berniat untuk berkencan dengan seseorang. Luin mengatakan agar Jason tidak berbicara aneh-aneh dalam kondisi setengah sadar, karena dirinya memiliki sebuah urusan yang sangat penting. Dalam perjalanan, Luin menanyakan apakah Strang serius, dan Strang mengatakan tentu saja karena Luin akan segera melihatnya di minimap. Strang sendiri sangat jarang merasakan kekuatan semacam ini. Strang kemudian menunjukkan jika relik Draka itu berada di sebuah toko Altain, yaitu Dojing Memories Workshop. Luin kemudian masuk ke toko itu dan ia melihat jika suasana toko itu sepertinya cukup sepi. Mengingat jika itu adalah item yang pernah digunakan oleh Black Dragon, Luin berpikir jika tempat yang akan mereka datangi itu seperti pasar gelap bawah tanah atau brankas milik orang kaya. Tapi sepertinya relik itu malah berada di sebuah toko sederhana. Strang memberitahu jika relik Draka tidak akan berguna bagi penyihir yang tidak menggunakan kekuatan strength dan akan terasa seperti sampah jika digunakan oleh penyihir biasa. Luin kemudian menggunakan player A miliknya untuk mencari relik yang dimaksud oleh Strang, dan Luin sangat terkejut menemukan sebuah energi yang sangat kuat di salah satu tempat toko itu. Relik Draka yang ditemukan oleh Luin adalah cincin kekebalan yang merupakan relik eksklusif untuk seseorang dengan kemampuan player, dan itu memiliki rating 3 dari 6. Relik ini sendiri adalah relik pertama yang dibuat oleh Draka, tapi juga termasuk sebuah kegagalan. Relik itu memiliki kemungkinan kecil untuk melawan serangan fisikal dan meningkatkan kemungkinan imunitas terhadap serangan fisikal. Luin menanyakan kenapa relik sebagus ini malah disebut sebagai sebuah kegagalan, dan Strang memberitahu jika relik ini tidak seburuk itu karena relik ini hanya sedikit memiliki keunikan. Jika kebanyakan relik akan condong menguntungkan jika digunakan, tapi relik ini bisa membuat Luin menangkal pelukan pacar atau tepukan temannya, dan kadang relik itu tidak bekerja ketika Luin sedang membutuhkan perlindungannya. Strang memberitahu jika relik ini mungkin tak akan membantu Luin di saat membutuhkannya, dan itemnya kadang aktif di waktu yang tidak penting, sehingga menjadi sebuah kegagalan, tapi Strang tetap menyarankan agar Luin mengambilnya. Meski kegunaan relik ini terbilang cukup buruk, tapi relik ini bisa meningkatkan strength Luin sebanyak 200, dan itu menjadi sangat layak untuk digunakan, jadi tak akan ada ruginya jika diambil. Luin yang sudah memakai cincinnya merasa jika cincin ini terasa sangat pas dengan ukuran jarinya. Bahkan ia merasa jika cincin ini dibuat khusus untuk dirinya. Luin kemudian mendatangi penjaga toko untuk menanyakan berapa harga cincinnya karena ia ingin membelinya. Penjaga toko itu mengatakan agar Luin mengambilnya saja karena cincin itu sudah lama berada di sana dan tidak ada yang mengetahui kekuatan ataupun efek dari cincinnya. Karena penjaga toko sudah memberikannya secara gratis, Luin merasa tidak enak dengannya. Jadi ia akan membeli sesuatu yang lain dan penjaga toko mempersilahkan. Sembari berjalan mengitari toko, Luin menggunakan player E miliknya karena itu sangat membantunya dalam menilai sebuah item yang cukup akurat. Seperti yang kalian tahu, kemampuan player E milik Luin adalah kemampuan yang dapat membuatnya mengetahui beberapa informasi mengenai suatu target, termasuk barang-barang yang ia lihat. Setelah berkeliling cukup lama di dalam toko,
Lewin akhirnya menemukan sebuah buku yang sangat langka dibandingkan rarity low, normal, dan average. Buku itu terlihat sangat berbeda karena memiliki rarity high berwarna emas, dan buku itu sepertinya bernama Quantum Mechanics of Magic and Sword. Lewin langsung bergegas untuk mengambil buku itu, namun sepertinya itu membuat Lewin harus berebutan dengan seorang wanita yang tampaknya juga ingin mengambil buku yang sama dengan Lewin. Baiklah para penonton, mungkin ini waktunya bagi si MC untuk menemukan heroinnya. Tapi semoga saja ini ceritanya gak akan jadi manhwa kebucinan. Lewin yang melihat wanita itu menggunakan player E miliknya tentunya langsung mengetahui jika dia adalah Irene Prius yang merupakan penyihir kelas 5 dari Akademi Khusus Perempuan Seiki. King Flame atau Terran Artemis yang dikenal sebagai Raja Penyihir dan juga penyihir perbatasan adalah seseorang yang suka mengumpulkan beberapa penyihir berbakat. Di antara semua penyihir berbakat yang dipilih oleh Flame King, Irene sendiri termasuk dalam 11 penyihir terkuat generasi selanjutnya. Lewin pernah mendengar rumor jika Irene adalah seorang jenius yang mendekati seorang penyihir lingkaran kelas 5. Tapi setelah mengecek langsung Irene menggunakan player E miliknya, Lewin jadinya sadar jika rumor yang beredar sangatlah tidak sesuai dengan dirinya. Irene menyuruh agar Lewin melepaskan buku ini, dan Lewin mengatakan ia duluan yang menyentuhnya. Tapi Irene malah menyinggung jika Lewin tadi sudah mendapatkan sesuatu sebelum mencari benda ini. Irene ingin agar Lewin membiarkannya membeli buku ini, karena ia sudah berkeliling ke sana kemari hanya untuk mencari buku ini. Lewin sendiri jadinya penasaran kenapa seorang Irene malah mencari buku seperti ini, karena ia rasa jika buku ini tidak akan terlalu membantunya dalam meningkatkan kekuatannya. Lewin kemudian menanyakan apakah Irene bisa memberitahunya terkait alasan kenapa Irene membutuhkan buku seperti ini. Padahal biasanya seorang penyihir tidak akan mencari buku seperti ini. Irene sendiri sepertinya terkejut ketika Lewin tiba-tiba menanyakan alasan dirinya memerlukan buku ini. Irene dengan wajah yang agak malu mengatakan jika ini hanya tugas pribadinya saja. Jadi ia ingin agar Lewin tidak menanyakan hal itu lebih spesifik lagi. Mendengar jawaban itu, Lewin jadinya memahami jika buku ini bukan untuk keperluan akademinya. Dan ia menebak jika buku ini mungkin tugas dari Flame King. Lewin kemudian mengatakan Irene bisa mengambilnya saja jika dia memang memerlukannya. Dan itu membuat Irene terkejut karena Lewin dengan begitu mudah memberikannya. Lewin mengatakan jika buku ini memang penting bagi tugas Irene, ia tidak akan masalah untuk mengalah, jadi ia akan mencari barang lainnya. Irene tentunya berterima kasih pada Lewin yang sudah berbaik hati membiarkannya membeli buku ini. Tapi sepertinya Irene sendiri jadinya makin penasaran dengan Lewin. Kembali ke penginapan perwakilan Akademi Ignet, Jason dan Hankus sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Lewin malah bertemu dengan Irene dengan tidak sengaja. Mereka berdua sangat antusias menanyai Lewin tentang apa yang mereka berdua bicarakan. Dan apakah Irene memang secantik yang dirumorkan. Bahkan mereka menanyakan apakah Irene masih berada di sana. Lewin kemudian menceritakan sedikit bagaimana dirinya bisa bertemu dengan Irene. Dan itu membuat Jason jadinya iri dengan Lewin, karena Jason sangat memimpikan bisa bersentuhan tangan dengan Irene. Hankus kemudian menyombongkan dirinya jika ia pernah duduk bersebelahan dengan Irene ketika festival tahun lalu. Tapi Jason mengatakan jika Hankus hanya bisa duduk dan tidak bisa mengajak bicara apapun dengan Irene. Hankus membalas jika Jason tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti dirinya. Dan ia yakin jika Jason akan langsung pingsan jika berada di dekatnya. Hankus kemudian menyinggung jika Irene selalu berada di posisi kedua. Dan rumornya, dia sangat tertekan karena selalu kalah dengan Domprem setiap tahunnya. Tapi Jason tentunya mengatakan jika itu pastilah omong kosong. Hankus berkata jika itu bukan omong kosong karena Domprem ada di peringkat pertama Akademi Pelatihan Tentara Sihir Reinhardt. Dan sudah pasti jika Dom adalah penyihir yang paling terkenal di antara orang-orang seusianya. Selain itu, Hankus memberitahu jika Dom juga memiliki Sword of Radiance, dan itu membuat Lewin jadinya semakin terkejut. Mengetahui soal itu, Lewin jadinya paham jika alasan utama Rene membutuhkan buku Quantum Mechanics of Magic and Sword adalah untuk mengalahkan Domprem. Meski begitu, menjadi Magic Swordman tidak akan sebagus kelihatannya.
karena Magic Sword tidak memberikan banyak peningkatan sihir dibandingkan senjata lainnya, dan menjadi ahli dalam berpedang seperti seorang kenet tidaklah mudah. Hankus menambahkan, jika Sword of Radiant milik Dom adalah artefak rank S, dan sepertinya tingkat penguasaan berpedangnya bisa dikatakan setara dengan seorang kenet biasa. Jason jadinya semakin iri dengan Dom karena dia memiliki artefak rank S, ahli berpedang dan sihir, serta dia berasal dari keluarga ternama yang kaya dan juga tampan. Memikirkan semua keahlian yang dimiliki oleh Dom Prem membuat Luwin jadinya memasang wajah murung sambil memikirkan seberapa jauh perbedaan kekuatan antara dirinya dan Dom. Luwin tak menyangka jika dirinya yang baru saja membangkitkan kekuatannya akan langsung dihadapkan untuk melawan Irene yang telah menguasai sihir kelas 5 di usia 16 tahun, dan juga Dom Prem yang selalu mengalahkan Irene setiap tahunnya. Luwin berpikir jika semisal ia harus dihadapkan untuk melawan para jenius terkenal itu ketika turnamennya dimulai, apakah ia bisa mengalahkan salah satu di antaranya. Luwin sendiri adalah seseorang yang tidak pernah dipedulikan oleh orang lain selama 5 tahun. Namun sekarang, ia memiliki sebuah alasan untuk semakin berusaha. Luwin mengingat perkataan Dekan Akademi, jika bukannya tidak mungkin bagi Luwin untuk menjadi seorang kandidat yang akan menang dalam turnamen dengan bakatnya yang sangat langka. Sekali lagi, Luwin ingin memastikan dan tidak ingin mengecewakan harapan yang diberikan padanya. Bersamaan dengan itu, seorang perwakilan yang bertugas untuk mengumpulkan informasi soal turnamen datang sambil memberitahu jika line up pertama untuk upacara pembukaan Grand Festival sudah keluar. Luwin rasa jika semakin cepat Grand Festival diumumkan, maka itu akan menjadi semakin bagus untuk dirinya agar tidak terus-terusan memikirkan sesuatu yang tidak harusnya ia pikirkan. Luwin percaya jika Grand Festival ini barulah langkah awalnya untuk menunjukkan kemampuan dirinya beserta mencapai dunia yang selama ini ia impikan.